Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas tema tentang hukmu man taraka siyama Ramadan. Hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Kitab yang kita baca kitab Risalah fi Siyam fima la yakhfa 'alal awam ala mazhabil Imam Syafi'i, karangan Abdullah bin Husain bin Ali bin Abdurrahman. Apa isinya? Mari kita dengar pembahasannya sebagai berikut. Hukmu man taraka siyama Ramadan huwa hukmu man taraka shalah. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan sama hukumnya dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Faiza tarakahu juhudan, maka apabila seseorang itu meninggalkan puasa karena ingkarnya, diyakininya bahwa puasa itu tidak wajib, dikatakannya bahwa puasa itu tidak mesti dikerjakan, bukan kewajiban. Jika itu yang terjadi, fahuwa kafirun bil ijma', maka hukumnya adalah kafir berdasarkan ijma'. Ijma', sepakat ulama, orang yang mengingkari akan kewajiban puasa menjadikan dirinya kafir, murtad. Andai sampai matinya belum lagi kita mengetahui bahwa dia telah kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka begitu dia mati haram disolatkan dan haram dikuburkan di pekuburan muslim. Mengapa? Karena statusnya sudah kafir. Ijma', berdasarkan ijma'. Wa hakaza hukmu sairi arkanil Islam. Begitu jugalah berlaku hukum terhadap seluruh rukun-rukun Islam, baik itu salat, baik itu zakat, baik itu haji. Bila diingkari akan kewajibannya, maka menjadikan seseorang itu kafir berdasarkan ijma'. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa amma iza tarakahu kasalan wa tahawunan, adapun apabila seseorang itu meninggalkan puasa karena kasalnya, karena malasnya, wa tahawunan, atau karena sepele, karena menganggap enteng, atau memang gak ada niat ingin jalankan syariat Islam ini dengan baik, fa fihi tafsil, maka padanya ada tafsil. Wa qala aksarul ulama, berkata kebanyakan ulama, innahu la yakfur, bahwasanya dia tidak sampai kafir. Jadi kalau ada orang Islam meninggalkan puasa tapi bukan karena ingkarnya, melainkan karena malasnya, karena sepelenya, tidak niat, tidak ada keinginan untuk menjalankan Islam dengan baik sehingga tidak puasa, maka menurut mayoritas ulama memang tidak sampai menjadikan dia kafir, ya, akan tetapi yapsuk, bahwa dia itu adalah pelaku dosa besar. Orang yang tidak puasa itu adalah orang yang fasik. Kemudian di samping dia berdosa, faiza taraka sahsun asyam, apabila seseorang itu meninggalkan puasa, wajaba 'alal hakim, maka wajib atas hakim istitabatuhu, menyuruhnya untuk segera taubat, wa ta'ziruhu, serta memberikan hukuman kepadanya. Fa iza lam yatub, dan apabila ternyata dia enggak mau tobat, habasahu, maka dia harus ditahan, dipenjara, wa man'ahu anit ta'ami wasyarab, serta selama di penjara dia dicegah daripada makan dan minum hatta ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi kalau negeri ini diberlakukan hukum Islam, maka para hakim wajib memerintahkan kepada para aparat, askar, polisi syariah lah istilah kita, untuk menangkap orang-orang yang tidak berpuasa itu. Kemudian memerintahkan kepada mereka untuk taubat. Ternyata bila taubat juga enggak mau, maka wajib ditangkap, ditahan, dipenjarakan, dan selama di penjara tidak diberi makan dan minum sedikit pun, percis seperti surah orang yang sedang berpuasa. Sampai kapan? Sampai
terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, maka mereka dibebaskan kembali. Silakan di situ mereka bebas lagi makan dan minum. Kenapa? Karena sudah malam. Tapi selagi siang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, supaya mereka juga bisa merasakan pahitnya lapar haus orang yang berpuasa. Wala yakfur, dan mereka itu tidak sampai kafir. Wa innama yukhafu alaihi su'ul khotimah, akan tetapi dikhawatirkan atasnya matinya nanti su'ul khotimah. Orang yang tidak puasa sampai tuanya, sampai matinya enggak juga menjalankan puasa, khawatir pemirsa matinya nanti su'ul khotimah, akhir yang baik. Nauzubillah. Fa iza mata huwa wa huwa ala hazil halah, dan apabila mati dia dan dia atas keadaan seperti ini, ya, dalam kondisi tidak puasa, ya, kemungkinan su'ul khotimah, fahuwa tahta masyiatillah, maka dia berada dalam kehendak Allah. Apa maksudnya? Insa'a afa anhu, jika Allah mau, jika Allah berkehendak, Allah maafkan dia. Tidak wajib memang Allah menghukum orang yang melakukan dosa besar. Tidak wajib. Andai Allah maafkan, terserah Allah, bisa saja. Namun wa insa'a, dan jika Allah mau, azabahu, Allah juga akan mengazabnya. Jadi orang-orang yang seperti tadi itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah maafkan. Namun jika Allah mau, Allah akan azab dirinya di neraka. Lakinnahu la yakhludu finnar, akan tetapi dia tidak akan kekal selamanya di dalam neraka. Li'annahu la yakhludu fiha man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, karena sesungguhnya tidak akan kekal di dalam neraka siapa yang di dalam hatinya masih ada iman, walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar debu. Pemirsa, beginilah gambaran orang-orang yang meninggalkan puasa. Bila dia tinggalkan puasa karena ingkarnya, dikatakannya bahwa puasa tidak wajib, maka sepakat ulama kafir murtad. Sampai matinya tetap dalam kondisi begitu, bisa jadi kekal selamanya nanti di neraka. Namun bila seseorang meninggalkan puasa karena malasnya, karena tidak ada niatnya, ya, tidak ada kemauan ingin menjalankan syariat Islam sebagaimana kebanyakan yang kita lihat di masyarakat kita, maka mereka menurut kebanyakan ulama memang tidak sampai kafir, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan dosa besar, dan sampai mati andai tetap seperti itu dalam kondisi tidak mau berpuasa, maka matinya dikhawatirkan su'ul khotimah. Dan di akhirat memang tidak kekal selamanya di neraka, karena memang masih ada iman di dadanya walaupun sebesar zarrah. Namun di samping itu pemirsa, andai di negeri itu berdasarkan hukum Islam berlaku, maka dia juga berhak mendapatkan hukuman di dunia. Apa? Dia ditangkap, disuruh taubat. Ternyata disuruh taubat nggak mau juga, maka dia ditahan di penjara selama 1 harian, dan di penjara dia tidak diberi makan dan tidak diberi minum sampai maghrib tidak tiba. Beginilah hadirin ruginya, ya, celakanya orang-orang yang tidak menjalankan puasa. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah serta taufiknya, agar kita dan keluarga kita semuanya mau dan mampu menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.